Ketimpangan sosial ekonomi adalah ketidakseimbangan antara masyarakat dalam sektor ekonomi. Ketimpangan atau kesengajaan mengacu pada persebaran ukuran ekonomi antara individu masyarakat, antar kelompok masyarakat, dan bisa juga antar negara. Kekayaan, pendapatan, dan konsumsi adalah indikator untuk mengukur ketimpangan sosial ekonomi. Ketimpangan sosial merupakan kondisi di mana terdapat ketidakseimbangan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya yang memiliki status yang sama. Ketidakseimbangan ini bisa dilihat dari peluang, pendapatan, dan penghargaan yang berbeda antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Selanjutnya yaitu faktor penyebab ketimpangan ekonomi. Yang pertama yaitu kebijakan pemerintah yang tidak adil. Salah satu contohnya yaitu dalam pemerataan pembangunan. Pemerintah seringkali lebih fokus membangun daerah perkotaan atau pulau-pulau besar dibandingkan dengan daerah pedesaan atau daerah terpencil. Yang kedua yaitu kualitas diri masyarakat. Terdapat dua hal yang mempengaruhi kualitas diri masyarakat. Yang pertama yaitu pembangunan yang kurang merata. Yang kedua yaitu sifat malas dari masyarakat atau penduduk tertentu yang enggan menerima perubahan atau enggan meningkatkan kualitas diri mereka. Yang ketiga yaitu kurangnya lapangan kerja. Yang keempat, teknologi. Dan yang kelima, globalisasi. Globalisasi bisa menjadi penyebab ketimpangan ekonomi karena apabila masyarakat tidak bisa beradaptasi dengan globalisasi, maka akan menyebabkan masyarakat tertinggal. Yang keenam yaitu fundamentalisme pasar yang mendorong orang kaya mendapatkan keuntungan atau kekayaan yang lebih besar dari pertumbuhan ekonomi negara. Yang ketujuh yaitu upah yang murah yang didapatkan oleh tenaga kerja yang membuat mereka kesulitan untuk terlepas dari jerat kemiskinan. Yang kedelapan yaitu adanya istilah political capture yang mengatakan bahwa kemampuan orang kaya yang dapat merubah aturan hukum. Selanjutnya yaitu sistem perpajakan yang gagal, di mana dia gagal memerankan peran pentingnya dalam pendistribusian kekayaan kepada masyarakat. Solusi yang paling tepat adalah kembali ke dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ketimpangan ekonomi terjadi karena kesejahteraan yang tidak merata. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yaitu ukhuwah atau persaudaraan dan kesejahteraan. Dalam Islam, ukhuwah atau persaudaraan menggambarkan solidaritas antara individu dan sosial dalam masyarakat yang tercermin dalam hubungan sesama muslim. Konsep persaudaraan ini bersifat universal dan tidak berpikiran sempit, yang berkaitan dengan prinsip keadilan sehingga terbentuklah kesejahteraan sosial. Salah satu contohnya yang dalam hal ini memperhatikan prinsip ukhuwah atau persaudaraan ini yaitu mengenai pendistribusian harta kekayaan seperti zakat, sedekah, infak, dan lain-lainnya yang diberikan kepada umat Islam agar ekonomi semakin baik. Prinsip persaudaraan ini tercantum dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Prinsip ekonomi Islam selanjutnya yaitu kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan tujuan utama ajaran Islam dalam hal ekonomi. Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam adalah terpenuhinya kebutuhan materi dan non-materi baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, kesejahteraan adalah terpenuhinya kemaslahatan. Nah, salah satu dari kemaslahatan adalah harta. Harta merupakan sarana yang penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial atau kesejahteraan ekonomi. Dalam hal ini, harta tidak hanya sebagai pemuas keinginan saja, apalagi sampai harta itu ditimbun itu sangat tidak dianjurkan. Tetapi sangat dianjurkan agar didistribusikan sebagian harta dan penghasilan mereka untuk saudaranya. Dengan kata lain, menyalurkan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkannya. Nah, apabila perputaran harta kekayaan ini merata di tengah masyarakat, maka ketimpangan sosial ekonomi ini tidak akan terjadi atau bisa dikurangi. Yang A. Zakat. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan adalah dengan menghimpun dana zakat dan menyalurkan dana zakat tersebut tepat sasaran. Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum, publik, kepada pihak yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai yang ada dalam Islam. Yang B. Sedekah dan wakaf. Sumbangan yang diberikan melalui sedekah tidak hanya bernilai konsumtif, tetapi dapat bernilai produktif sebagai modal usaha. Dengan semakin banyaknya bidang usaha yang berjalan, akan semakin besar juga perannya dan peranannya dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, sehingga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya dapat dicapai. Poin yang kedua yaitu tentang pajak. Salah satu kontribusi masyarakat yaitu dengan membayar pajak. Pajak yang dipungut oleh pemerintah terhadap wajib pajak digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan dalam segala bidang. Pajak
Di sisi berperan sebagai distribusi atau alat pemerataan pendapatan untuk pembangunan nasional. Solusi berikutnya yaitu menciptakan lapangan kerja serta program jaminan sosial yang dapat menurunkan tingkat ketimpangan. Pemerintah bisa membuat pelatihan-pelatihan untuk membuka usaha atau bantuan dana masyarakat untuk memulai usaha.